Coba lo bayangin skenario ini. Lo terdampar di sebuah pulau terpencil. Gak ada sinyal, gak ada toko, gak ada manusia lain. Di tangan kanan lo, ada koper berisi uang tunai 10 miliar rupiah. Di tangan kiri lo, ada satu ekor ayam goreng tepung yang masih hangat. Dalam situasi itu, uang 10 miliar tadi, nilainya nol. Nol besar. Lo gak bisa memakannya, lo gak bisa pakai buat berteduh, dan kalau lo bakar buat ngangetin badan, apinya cuma tahan 5 menit. Ayam goreng tadi, nilainya jauh lebih tinggi daripada tumpukan kertas itu. Tapi anehnya, begitu lo balik ke kota, kertas warna-warni ini tiba-tiba jadi benda yang paling dipuja. Orang rela bohong, mencuri, kerja 12 jam sehari, bahkan membunuh demi kertas ini. Pertanyaannya, kenapa? Kenapa kita sepakat kalau kertas bergambar pahlawan ini punya nilai? Dan apa jadinya kalau gue bilang uang di dompet lo itu sebenarnya gak nyata? Buat ngerti kenapa uang kertas itu aneh, kita harus mundur dulu ke masa lalu. Jauh sebelum ada bank, nenek moyang kita pakai sistem barter. Konsepnya simpel. Lo punya beras, gue punya sepatu. Kita tukeran. Hidup indah, tapi masalah muncul waktu keinginan kita gak nyambung. Namanya coincidence of wants. Ribet kan? Lo mau potong rambut, tapi tukang cukurnya cuma mau dibayar pakai kursi. Lo harus cari tukang kayu, tapi tukang kayunya gak butuh ayam lo. Sampai lo dapat potong rambut, ayam lo udah keburu mati tua. Manusia butuh sesuatu yang universal. Sesuatu yang semua orang mau. Kita pernah coba pakai kerang, gandum, bahkan garam, asal kata salari. Tapi benda-benda ini punya kelemahan. Garam bisa leleh kena hujan, gandum bisa busuk. Lalu, kita nemuin emas. Logam ini sempurna. Dia gak bisa busuk, susah dipalsuin, dan yang paling penting, jumlahnya terbatas. Selama ribuan tahun, emas adalah raja. Kalau lo punya koin emas, lo bisa beli apa aja di mana aja. Tapi emas punya satu masalah fatal, berat. Bayangin lo mau beli rumah seharga 100 koin emas. Lo harus bawa gerobak, dan risikonya dirampok di jalan gede banget. Disinilah muncul ide jenius, atau ide licik, tergantung sudut pandang lo. Tukang emas atau bankir awal bilang, bro, emas lo berat. Simpen aja di brankas gue yang aman. Nih, gue kasih surat bukti penitipan, iyo. Kalau lo butuh emasnya, tukerin aja kertas ini balik ke gue. Orang-orang seneng. Kertas itu ringan, bisa dilipat, dan aman. Lama-lama, orang males nukerin kertas itu jadi emas fisik. Mereka mulai belanja pakai kertasnya doang. Surat bukti, ini berevolusi jadi apa yang kita sebut sekarang sebagai uang kertas. Awalnya, uang kertas itu bucket by gold. Kertas itu cuma tiket parkir untuk emas asli. Disinilah skandal pertama dimulai. Si bankir sadar, orang-orang ini gak pernah datang barengan buat ngambil emasnya. Jadi dia mulai nyetak kertas bukti lebih banyak dari emas yang ada di gudang buat dipinjemin ke orang lain. Ini cikal bakal fractional reserve banking. Sebuah sulap yang mengubah ekonomi dunia selamanya. Oke, tahan dulu. Lo mungkin mikir, berarti uang 100.000 di dompet gue sekarang, bisa gue bawa ke Bank Indonesia dan ditukar sama emas seharga itu? Presiden Amerika saat itu, Richard Nixon, memutus hubungan antara dolar dan emas. Sejak hari itu, uang kertas berubah dari tiket penukaran emas menjadi fiat money. Fiat itu bahasa Latin, artinya jadilah atau titah. Maksudnya gini, uang ini berharga bukan karena ada emasnya, bukan karena bisa dimakan, tapi karena pemerintah bilang ini berharga, dan kita semua percaya. Nilai uang lo sekarang 100% berbasis pada kepercayaan, trust. Kepercayaan bahwa negara gak akan bubar besok, dan kepercayaan bahwa orang lain mau nerima kertas itu. Apa jadinya kalau kepercayaan itu hilang? Kertas itu kembali ke wujud aslinya, sampah. Ini bukan dongeng. Ini terjadi berkali-kali. Jerman, Zimbabwe, Venezuela. Ketika pemerintah mencetak uang terlalu banyak, kepercayaan hancur. Uang miliaran cuma cukup buat beli permen. Ini bukti nyata kalau uang itu cuma ilusi kolektif. Begitu kita berhenti percaya, sihirnya hilang. Jadi, apakah uang itu bohong? Ya dan tidak. Uang adalah cerita fiksi paling sukses yang pernah dikarang manusia. Fiksi yang memungkinkan kita bekerja sama dengan miliaran orang asing tanpa harus saling bunuh. Tanpa ilusi ini, peradaban kita bubar. Kita balik lagi barter ayam sama kursi. Jadi, meskipun uang di dompet lo itu cuma kertas, atau bahkan cuma angka piksel di layar HP, dia nyata karena kita sepakat dia nyata. Simpen uang lo, investasiin dengan bijak, tapi jangan pernah lupa,
Kekayaan sejati bukan angka di rekening, tapi kemampuan lo untuk survival dan menciptakan nilai, bahkan saat kertas itu gak ada harganya. Terima kasih sudah mengintip sisi lain dunia bareng kami. Kalau lo ngerasa video ini nambah IQ lo walau cuma 1 poin, klik tombol subscribe. Sampai jumpa di peristiwa eksentrik berikutnya.